Horas menjua-jua. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di Lai Coffee Roastery. Di kesempatan kali ini kita akan ajak teman-teman untuk ngulik kopi dari Timor Leste. Gimana kelanjutannya? Sebelum lanjut ke videonya, teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video kita agar kita makin semangat lagi untuk bikin konten-konten selanjutnya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita bakalan cupping dengan menggunakan biji kopi dari Timor Leste. Dan kita akan bikin espresso dengan menggunakan alat rockpresso. Oke, untuk eksekusinya sepertinya kita butuh ahlinya, biar gimana cara penggunaan alatnya kita bisa tahu bareng-bareng. Siap, apa nih? Kita mau cupping dulu ya. Cupping dulu. Untuk cupping biasanya kita pakai berat kopi itu 10 gram aja. Buat cupping ini ukuran gelas biasanya 200 ml ya, 180-200 ml. Air yang kita gunakan nanti panasnya itu maksimum aja. Nggak 100 derajat banget, tapi ya di 96 derajat mungkin ya. Nanti habis itu kita coba lihat prosesnya. Biasanya butuh waktu sekitaran 4-5 menit ya. Oke. Untuk sampai selesai. Oke. Tujuan cupping sendiri Bang Boy? Ya. Untuk apa sih orang cupping kopi? Ya biasanya apa ya? Ini untuk ngetes quality ya. Quality dari roastingan itu udah sesuai dengan yang kita mau atau enggak gitu. Biasanya roaster itu mereka punya profile ya. Punya profile untuk setiap roasting level. Terus masing-masing roasting level itu kan ada aftertaste ya, ataupun notes yang diinginkan dari setiap cupping, dari setiap cup ya. Disebutnya cupping itu ya karena dari setiap cup ini kita pengen nyari rasa yang sesuai per roasting level gitu kan. Nah, tentunya ada ekspektasi gitu ya. Jadi kita tes, istilahnya kita tes. Nah, ini subjek ke apa ya, sensitivitas lidah kita ya. Ini indera pengecap kita pun perlu dilatih gitu ya. Untuk benar-benar tahu memang itukah notes-nya atau tidak gitu. Kalau nggak salah itu ada sertifikasinya sendiri Bang. Oke. Untuk ini ya Pak, cover gitu ya. Ada pelatihan khusus ya? Ya, ada pelatihan khusus untuk ngetes sensitivitas lidah kita itu. Nah, tapi kalau di sini tadi ini biji kopi ini dari Timor ya, Timor Leste. Dia roasternya itu nge-mention di sini ada rasa dark chocolate, honey, ada fruity, dan body sama acidity-nya itu balance ya. Nanti kita coba aja apakah lidah kita pun bisa mendapatkan rasa ini atau enggak ya. Kita coba aja nanti. Ya, ini air udah siap. Kita siapkan timer dulu. Nanti setelah air kita masukin kita hitung sampai 4 menitan ya. Airnya nggak perlu ditimbang ya, takar aja sampai ini seukuran gelasnya aja. Oke, kita start timernya. Estimasinya 4 menit ya? 4 menit ya. Nah, di sini penting ya, untuk cupping itu kita bisa langsung melihat apakah biji kopi itu masih fresh atau enggak, atau sudah baru di roast atau seperti apa. Biasanya kopi yang fresh itu bubuknya akan naik ke atas ya. Keras, itu namanya keras, itu bakalan naik ke atas, ngambang di atas. Itu menandakan kopi itu masih fresh gitu. Ini kita tunggu dulu selama 4 menit. Teman-teman bisa coba hirup-hirup aromanya ya. Silakan, ini kita kasih khusus untuk Bang Onal. Ini sendiri udah langsung kecium aromanya. Dan coklatnya berasa sih. Ini tempting sekali ini aromanya. Ya, ini aromanya nendang banget dari tadi ya. Ini sisa 20 detik. Ada teknik ya untuk di cupping itu. Ini teman-teman yang udah lebih ahli dari kita mungkin bisa nanti membenarkan ya, komen di bawah.
biasanya kalau kita di Lai Coffee Roaster itu cupping setelah 4 menit kita akan coba taste ya. Oke, kita matiin dulu. Gimana cara ngematinnya ini, Bang? Nah, oke. Hal yang pertama yang perlu teman-teman lakuin itu kita pecah kerasnya dulu dan sekaligus diharumin ya. Jadi karena ini kan ada semacam selimut di atas ya. Nah, kita pecah nanti coba diharumin itu aromanya biasanya lebih intens. Yang keluar itu bisa kita aromain lebih intens. Coba silakan, Bang. Berasa nggak? Berasa sih. Itu Jangan tipu-tipu. dark coklat itu kuat banget. Ya. Ya ini karena dia sebelumnya kan diselimutin ya sama kerasnya di atas, terus kita buka, dia baru tercium ya kan keluar. Nah biasanya kalau misalkan eh, kerasnya itu banyak di atas, nggak ikut turun ke bawah, itu teman-teman bisa sendok juga dibuang kerasnya gitu ya. Cuman untuk kali ini kita nggak akan buang, kita coba atur aja supaya kerasnya turun ke bawah. Terus akan kita coba taste ya. Teknik ngeseruput kopi itu di cupping itu ada tekniknya sendiri, Bang. Jadi ada orang yang udah pinter tuh suaranya kayak ada kayak suara burung gitu. Agak susah menirunya. Jadi kita seruput ala-ala aja ya. Oke, kita coba ya. Belum sukses ngeluarin suara siulannya. Ini teknik seruputnya lumayan rumit juga sebenarnya. Ini karena suhunya masih cukup panas, jadi biasanya lidah itu kurang sensitif. Karena panas ya kan, lidah kita nggak terlalu sensitif untuk mendapatkan rasa yang ada di dalam kopi. Nanti seiring suhunya turun, itu biasanya ada perubahan rasa yang bisa kita kecap gitu ya. Cenderung rasa-rasa yang asamnya akan lebih bisa kita rasakan ketika suhunya lebih turun gitu. Nah, kalau di cup profile-nya di sini di notes-nya ini nge-mention ada dark chocolate. Tadi dark chocolate-nya udah kita dapat. Terus ada honey-nya. Kita coba nanti ya. Ini aroma honey-nya ada atau rasanya ada apa enggak. Terus fruity. Nah, fruity ini biasanya kita bisa ngerasain itu ada rasa asamnya ya. Nanti kita coba seiring turunnya suhu itu harusnya bisa inilah. Bisa kita tanggap rasanya. Oke. Sejauh ini masih dark coklat aja yang kita dapat ya. Ya, honey-nya udah mulai muncul. Ya, ini kita coba dinginkan dulu, tunggu sampai dia suhunya turun ya untuk dapetin rasa asamnya nanti. Tujuannya sebenarnya cupping itu untuk nentuin biji kopi itu cocok di brew pakai metode apa gitu. Karena nggak semua biji kopi yang roast profile-nya light, medium atau dark itu cocok di brew espresso misalkan, ataupun cocok di brew filter dan bikin cold brew dan lain sebagainya gitu. Itu memang preferensi, tapi ada saran ya, ada yang disarankan gitu karena di metode brew tertentu itu rasa yang kita expect itu bisa jadi nggak keluar gitu ya. Masih lebih ke dark coklatnya sih kalau untuk saya pribadi sih. Karena kalau untuk mendapat honey sama fruity-nya nggak terlalu keluar rasanya. Bisa jadi sensitivitas lidah juga ya. Yes.
kayak beda-beda masing-masing orang tuh sensitivitas lidahnya kan cenderung berbeda ya. Biasanya kita bagian lidah itu kan ada 3, ada manis, asam, sama pahit. Yang paling pertama kita kecap itu pastinya pahit ya. Dark coklat ini kan cenderung rasanya pahit, makanya itu yang pertama kali keluar dan lebih intens juga dia. Honey dan fruitynya ini memang cenderung hints saja ya, hints. Ada orang yang bisa dapat, ada yang nggak bisa gitu. Tapi asamnya ini pasti keluar, ntar asamnya ini pasti keluar. Kalau suhu kopinya udah lebih turun, biasanya dia cenderung lebih mantap. Menurut Bang Boy nih, gimana nih kopi dari Timor Leste? Gimana nih kesannya untuk beans dari Timor Leste ini? Ya ini beans, mungkin saya thanks dulu ya buat yang ngasih ini, memang sengaja dibeliin buat kita. Langsung dari Dili, di bawahnya ada salah satu coffee roastery di sana yang dia cobain memang enak, katanya ya udah minta bawain oleh-oleh, dibawain ini baru kita coba ya. Ini namanya itu Letefoho Specialty Coffee Roaster. Apa ya, ini kopi kalau dilihat dari roast profile-nya, pas pertama kali lihat tuh ini kayak roast profile yang biasa kita buat di Thai Coffee Roastery, medium to dark. Pas pertama kali ngeliat ini bakalan cocok nih sama mulut nih ya, sama lidah bakalan cocok. Terus ngeliat profilnya, wah dark coklat, honey, fruity, well balanced, ya pas banget lah. Kalau misalkan dari segi rasa, ini mirip dengan kopi-kopi kayak Flores Bajawa, itu mirip sama Flores Bajawa, ini mirip rasanya. Satu pulau nggak ya? Flores NTT Timor ya kan? Ya. Geografisnya ya. ini ya. Ya, jadi harusnya sih dari profilnya mirip-mirip ya, karena pulaunya juga sama, daerahnya juga sama. Ya ini mirip kayak Flores Bajawa. Wah, dapat. Ini rasa madu-madu Pulau Timor itu berasa ini. Asamnya baru mulai keluar nih. Ya, karena semakin dingin kopi itu semakin keluar asamnya. Oke, kayaknya kita bisa coba bikin espresso nih. Pakai ini. Oke, mungkin kali ini aku coba guide Bang Ronald ya, bikin espresso pakai espresso. Boleh. Udah pernah belum sebelumnya? Belum pernah. Oke, nanti aku coba guide ya. Kita siapin dulu alat-alatnya. Oke. Kita sepertinya jangan berdiri karena nanti kepala kita kepotong di layar ya. Ini rock presso teman-teman. Rock presso ini sekarang ada 2 macam ya. Yang seri pertamanya, yang chambernya itu masih pakai plastik. Terus yang kedua itu dia udah pakai gelas composite. Sebenarnya bedanya itu katanya ada di suhu ya. Kalau misalkan air kita masukin ke sini, ketemu plastik itu cenderung suhunya kan lebih cepat turun ya daripada gelas composite. Nah, bedanya di situ aja. Tapi kita di Indonesia sebenarnya punya pengrajin alat-alat kopi itu yang bisa mereka menyediakan kayak custom chamber, portafilter. Ini portafilter sama temper ya. Bisa teman-teman cek, namanya itu Someday Somehow kalau nggak salah. Ini buatan dari Someday Somehow, si portafilternya, yang bawaannya itu modelnya nggak seperti ini. Dan ini udah bottomless ya, dia udah naked ya. Teman-teman bisa beli chamber yang stainless di situ, yang tempernya udah lebih cantik. Ini masih temper bawaan. Ya, oke, kita coba aja. Mungkin ini aku guide Bang Ronald dulu buat
bikin espresso ya. Oke. Nah ini nanti kita coba pakai gelas bening ya. Harusnya kita punya gelas espresso sendiri khusus, tapi ini kita coba pakai gelas bening biar kelihatan nanti hasil ekstraksinya seperti apa. Oke. Kita pakai berapa gram untuk espresso? Ya biasanya kita pakai untuk ini itu bisa 18 gram aja. Oke. Kita pakai 18 gram. Belum dulu, sebentar Om. Jangan cepat-cepat. Oke. Ya 18 gram. Nah nggak apa-apa. Oke, pertama-tama Bang Ronald masukin kopinya dulu ke chambernya. Oke. Ini tangannya nggak kayak anak kopi banget ya. Jadi Masih belajar ya. amatir. Ini masih amatir sekali. Sabar, jangan buru-buru ya. Tunggu arahan. Oke, pertama hal yang kita lakukan itu yang jelas harus kita ratakan dulu kopinya ya. Biasanya nih kalau kelebihan ya dia nggak akan dia akan tumpah gitu, makanya harus hati-hati supaya bubuk kopinya nggak tumpah ya. Nah kita sangat-sangat harus hati-hati di sini. Ini mungkin untuk part ini aku yang handle aja, nanti takutnya terlalu banyak kopi yang sia-sia abang bikin. Ini kita ratakan dulu. Oke, habis itu akan kita tem ya. Nah, kelebihan naked portafilter itu kita bisa letakin aja seperti itu ya. Kalau bawaannya itu dia nggak bisa kita letakin seperti ini, jadi memang harus di ujung baru kita tem gitu ya. Ya ini akan kita coba tem, nanti Bang Ronald coba peragakan ya kan. Jadi pegang dulu portafilternya, Oke. baru ya ditem, terus putar dikit. Oke. Kita coba panasin chambernya dulu. Silakan ambil airnya Bang Ronald. Kita masukin airnya dulu sedikit. Terus nggak usah malu-malu. Lagi. Oke, stop. Nah, ini fungsinya untuk memanaskan chambernya. Oke. Setelah itu bisa kita masukin portafilternya. Jadi cara masukinnya itu ini kayak ada, baru nanti di cut gitu ya. Itu kayak ada kuncinya. Pastikan dia udah pas baru tarik. Oke. Paskan posisinya. Oke. Oke, sudah terpasang dengan baik. Sekarang kita masukin lagi airnya. Nah, setelah itu kita coba lift si livernya. Oke. Angkat dulu. Pelan-pelan aja, pelan-pelannya. Terus jangan malu-malu, ini terlalu lamban. Naik terus sampai atas. Oke. Tekan sedikit aja. Dikit lagi. Oke, stop. Oke, tarik lagi ke atas. Oke, dah. Ya, ini ada teknik khusus ya. Ketika kita naikin ke atas dan kita kasih
tekanan sedikit ke bawah itu fungsinya untuk pre-infusion. Jadi kita kasih air. Ya, kita kasih air sedikit ke kopinya, ngebasahin kopinya, baru ini akan kita coba untuk ngepres ya. Silakan. Pakai perasaan, dihitung aja 1 sampai 30. Oke, kita mulai ya. Mainkan. Rasakan tekanannya, ilhami. Terus Bang Ronald. Terus oke. Cukup. Tarik ke atas, levelnya ditarik ke atas. Oke. Ya. Ya, ini Bang Ronald sukses untuk menggunakan alat rock presso ya. Bisa kita lihat hasilnya cukup oke. Ini ada krema tapi nggak begitu tebal. Ya, karena kita menggunakan alat rock presso ya. Kita duduk aja Bang, nanti kepala kita kepotong. Oke. Ya, ini Coba udah kasih ada. reviewnya hasil espressonya Bang Boy. Ya. Untuk minum espresso itu ada tekniknya ya. Jadi kalau misalkan kalian nemu espresso yang tebal itu jangan langsung diminum ya teman-teman. Kremanya itu karbon dioksida, CO2 ya. Jadi sebisa mungkin kalian aduk dulu gitu ya. Bang Ronald nggak mau minum? Nah, belum biasa minum espresso. Kita nggak bisa tidur. Nggak sekencang espresso yang pakai mesin mahal ya. Ya, untuk espressonya ini sebenarnya dia tergantung dari teknik dan alat yang digunakan. Kebetulan untuk menggunakan rock presso ini sebenarnya bisa dibilang bukan espresso yang real karena tekanannya itu nggak nyampe 9 bar. Jadi untuk menghasilkan espresso yang beneran espresso itu menurut logikanya itu tekanan yang kita gunakan itu harus di antara 9 sampai 10 bar ya. Jadi itu bisa yang dikatakan espresso. Ya, ini espresso ala-ala lah ya. Jadi hasilnya pastinya lebih intens ya kan? Lebih intens. Ini tadi kayaknya 60 mili, hasilnya ini 60 mili. Dan berpengaruh juga sebenarnya juga untuk grind size. Kita tadi coba pakai extra fine sesuai dengan grinder yang kita punya. Harusnya bisa lebih halus lagi untuk dapetin ekstraksi yang lebih oke ya. Kita butuh kalibrasikan juga gitu. Dari rasa yang lebih intens itu lebih fruity, ini lebih fruity. Asamnya yang keluar. Oke. Setelah dikecap-kecap lama, dark coklatnya muncul. Gitu, beda kalau misalkan kita cupping tadi kan ini justru dark coklatnya yang lebih muncul duluan kan. Iya. Daripada asamnya gitu. Nah, beda kalau di espresso itu asamnya yang lebih keluar duluan dari dark coklatnya munculnya di belakangan gitu. Gitu. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini, di mana kita udah sama-sama saksikan gimana cara pembuatan cupping dan rock presso dengan menggunakan kopi dari Timor Leste. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe video-video kita biar kita semakin semangat lagi untuk bikin konten-konten berikutnya.